Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Azizah dengan NIM 20051356605 kelas PE3C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai artikel model pembelajaran IPS, khususnya model kooperatif tipe Group Investigation. Video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah pengantar IPS yang diampu oleh Bapak Hardisen Sabrus MM. Baiklah, di sini saya akan mengambil sebuah artikel berupa jurnal yang bernama Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Ditulis oleh Nur Laila, Haryanto, dan Sumarmi dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation. Penelitian tersebut dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 01 Batu, kelas 8 semester genap. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang saya dapat mengenai artikel tersebut. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah masih banyaknya fenomena yang terjadi di SMP bahwa pembelajaran IPS yang masih melaksanakan kegiatan pembelajaran bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah siswa itu sendiri. Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. Sehingga siswa menjadi pasif, siswa hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar di sekolah siswa, yaitu faktor internal. Salah satunya adalah motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Namun kenyataannya, motivasi siswa masih rendah disebabkan model pembelajaran IPS yang dipelajari siswa masih bersifat konvensional. Maksudnya adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh para guru di mana mereka mengajar secara klasikal dan belum menggunakan kegiatan diskusi kelompok secara maksimal. Kegiatan pembelajaran yang demikian dapat menimbulkan kesulitan siswa dalam mengerti dan memahami materi pelajaran, yang pada akhirnya menimbulkan kejenuhan bagi siswa dalam proses pembelajaran, dan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan intelektual dengan model dan metode yang baru sehingga membuat siswa menjadi pasif. Rendahnya keberanian siswa dalam bertanya, mengeluarkan pendapat, menjawab pertanyaan, dan motivasi belajar yang kurang baik menunjukkan pembelajaran IPS kurang bermakna bagi siswa. Nah, jadi cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, karena selama pembelajaran kooperatif, siswa memiliki keterampilan khusus agar dapat bekerja dengan baik di dalam kelompoknya. Keterampilan tersebut antara lain yaitu mendengarkan aktif, mampu menjelaskan kepada teman, berdiskusi dan menghargai pendapat teman. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memudahkan siswa memahami materi dan tema pelajaran. Nah, jadi pembelajaran kooperatif ini terdapat beberapa tipe. Di sini saya akan mengambil tipe Group Investigation. Pembelajaran model Group Investigation adalah sebuah strategi pembelajaran kooperatif yang mana siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil untuk meneliti atau menginvestigasi sebuah topik pembelajaran. Jadi di sini setelah saya membaca mengenai artikel tersebut, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada pembelajaran IPS di SMPN 01 Batu terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tindakan antara lain perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Jadi di sini ada beberapa langkah pembelajaran yang dilakukan di SMPN 01 Batu. Yaitu yang tahap pertama yaitu mengidentifikasi topik. Jadi pada bagian identifikasi topik ini kegiatannya yaitu seperti
para siswa meneliti beberapa sumber, kemudian mengusulkan sejumlah topik, kemudian mengkategorikan saran-saran. Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari topik tersebut. Komposisi kelompok didasarkan pada ketertarikan siswa dan harus bersifat heterogen. Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan memfasilitasi pengaturan. Kemudian yang tahap kedua yaitu merencanakan tugas yang akan dipelajari. Kegiatannya sebagai berikut, yaitu para siswa merencanakan bersama mengenai apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, siapa yang akan melakukannya, apa tujuan melakukan penelitian tersebut. Tahap yang ketiga yaitu melaksanakan investigasi. Kegiatannya sebagai berikut, para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan mensintesis semua gagasan. Kemudian yaitu tahap keempat, yaitu menyiapkan laporan akhir. Kegiatannya sebagai berikut, anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dari proyek mereka. Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka laporkan dan bagaimana akan membuat presentasi mereka. Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara untuk mengkoordinasikan rencana-rencana presentasi. Kemudian tahap yang kelima, yaitu mempresentasikan laporan akhir kegiatannya. Jadi kegiatannya seperti berikut. Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai macam bentuk. Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan pendengarnya secara aktif. Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas. Kemudian tahap yang keenam atau tahap terakhir yaitu evaluasi. Jadi kegiatannya yaitu para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik tersebut, mengenai tugas-tugas yang mereka kerjakan, mengenai keefektifan pengalaman mereka. Guru dan siswa berkolaborasi dalam mengevaluasi pembelajaran siswa. Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran yang paling tinggi. Nah, setelah penjabaran tentang permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran group investigation. Kelebihan pembelajaran group investigation yang pertama yaitu aktif berdiskusi dan menyumbangkan ide-ide tertentu. Yang kedua, gaya bicara dan kerjasama dapat diobservasi. Yang ketiga, siswa lebih mudah belajar, kooperatif secara efektif sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial. Semua siswa dapat berpartisipasi walaupun beda tingkat ekonomi. Yang kelima, siswa berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penampilan dan prestasi belajar siswa. Nah, selain kelebihan, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kelemahan pembelajaran group investigation. Yang pertama yaitu tidak ditunjang dengan adanya hasil penelitian kelompok yang khusus. Yang kedua yaitu proyek-proyek kelompok sering melibatkan siswa yang mampu karena siswa-siswa tersebut lebih mampu mengarahkan belajar mereka sendiri. Yang ketiga, terkadang memerlukan pengaturan situasi dan kondisi yang berbeda, jenis materi yang berbeda, dan gaya mengajar yang berbeda pula. Yang keempat yaitu keadaan kelas tidak selalu memberikan lingkungan fisik yang baik. Yang kelima yaitu keberhasilan model group investigation tergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok atau berjalan dengan baik. Setelah saya paparkan mengenai kelebihan dan kelemahan, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan hasil penelitian tersebut di SMPN 01 Batu. Hasil penelitian di SMPN 01 Batu tersebut, setelah adanya pelaksanaan tipe group investigation, motivasi mereka lebih tinggi daripada pembelajaran yang biasanya. Siswa yang awalnya tidak berani dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, bahkan memberikan komentar, akhirnya mereka berani untuk memberikan pendapat atau mengeluarkan pendapat dan menjawab pertanyaan serta melaksanakan sintak model pembelajaran group investigation. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis jurnal tentang
pembelajaran group investigation. Mohon maaf jika ada kesalahan kata